Apakah Jawa Barat masih menjadi barometer suara nasional? Mungkin saya ingin ke Pak Deddy dulu. Nah, Pak Deddy, menurut Anda, apakah Jawa Barat masih disebut sebagai lumbung suara, begitu, penentu Secara potensial ya, secara meskipun potensial ya? sekarang tadi ada pergeseran-pergeseran yang dilakukan ya, misalnya ada penguatan ke daerah timur misalnya, Mhm, Papua mhm, mhm. misalnya, itu upaya untuk melakukan pemerataan. Tapi saya kira ini sangat menarik, Jawa Mhm. Barat ini sangat menarik. Jadi perebutannya tajam gitu, Perebutannya sangat tajam begitu ya. tajam. Ada satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, News. iya, selamat pagi Pak Dodi. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Iya, ini masalah lumbung suara Iya, di Jawa betul. Barat. Saya kira bukan di Jawa Barat aja, lumbung suara itu di Indonesia ya. Mhm. Itu yang pasti fokus itu adalah eh, ini apa namanya legislatif yang akan meraup suara itu pasti calon-calon di Jawa Barat. Jadi menurut kami Mhm. jangan sampai ada kontroversi fitnah karena ini hanya elit-elit menengah ke atas aja yang bersuara. Rakyat kecil tuh nggak tahu, di Mhm. pelosok-pelosok itu nggak tahu. Jadi jangan sampai mengajarkan masyarakat menjadi terbelenggu. Oke. Karena yang jelas, ini kiprah yang baik itu yang benar-benar menunjukkan untuk kepentingan rakyat. Mhm. Bukan fitnah. Saya tidak ngomong hoax ya. Saya tidak ngomong hoax karena saya kenal dengan Pak Buki. Kang Buki, Abi Dodi, Kang Buki. Oke. Dari komunitas Bandung Cerdas. Jadi saya mohon tidak membicarakan untuk pilpres Jawa Barat itu lumbung. Lumbung pilpres itu Iya. di Indonesia. Oke. Kalau lumbung caleg untuk Jawa Barat itu di Jawa Barat. Dan saya yakin Kang Buki menang. Oke, baik. Pak Terima Dodi, kasih, terima terima kasih. kasih. Mantap. Oke, baik. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan bahwa ya Jawa Barat memang sangat potensial sekali dibandingkan mungkin daerah-daerah lain. Nah, Pak Abdi Yuwana, dengan potensi Jawa Barat yang sangatlah besar itu, apa mungkin yang nantinya dari tim pemenangan akan terus mengupayakan, apakah nanti juga akan terus mungkin memainkan roda-roda mesin partai ini agar lebih kencang lagi begitu, atau seperti apa? Ya, sampai hari ini ya sudah ada sekitar 100 lebih relawan Mhm. yang menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi di Jawa Barat. Kemudian sudah ada dukungan dari segala macam segmen, Mhm. dari profesi sudah ada, ya, lalu kemudian dari kalangan perempuan sudah ada, dari ormas-ormas sudah ada, lalu kemudian dukungan terakhir ya dari alumni-alumni universitas di Indonesia juga sudah ada. Artinya apa? Artinya dengan dukungan-dukungan yang tumbuh, ya, partisipasi, jadi bukan mobilisasi ini. Jadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan yang lainnya itu, kalau Pak Jokowi itu adalah partisipatif, ya. Jadi rakyat mendukung dari bawah, dan sampai hari ini ya, semakin tumbuh semakin banyak, sehingga bagi kami di Jawa Barat ini ya tentunya bagi tim kampanye daerah terus melakukan kerja-kerja saja, ya. Kerja menyampaikan prestasi-prestasi Pak Jokowi dan juga memegang amanat dari Pak Jokowi, jangan menyebar kebencian, jangan membuat berita bohong, jangan membuat fitnah, terus saja lakukan kampanye dengan mikro marketing istilahnya. Jadi mikro marketing itu menyampaikan di Sumedang itu sudah berapa sertifikat yang sudah diturunkan, berapa sertifikat yang sudah diturunkan di Kabupaten Bandung, berapa kartu Indonesia Pintar yang mendapatkan benefit masyarakat dari pemerintah. Jadi itu saja yang terus kami sampaikan, dan responnya sampai hari ini ya tadi ya, cukup luar biasa. Nah, sehingga dengan 33 juta pemilih di Jawa Barat ya, kalau kami ya sudah membuat target bahwa Jawa Barat ini harus menang dengan 60%. Ya, kenapa 60%? Ya dengan kalkulasi ya, dengan
katakanlah 33 juta pemilih yang menggunakan partisipasinya sekitar 23 juta pemilih, ya kami cukup di angka 15 juta lah ya, untuk bisa memenangkan Pilpres di Jawa Barat. Artinya dengan Jawa Barat menang, ya Jawa ini sudah tersapu. Sapu bersih. Ya. Dengan Jawa bisa tersapu, ya saya kira dengan jumlah penduduk ya, dan pemilih di Jawa ini adalah mayoritas, saya kira saya optimis dan yakin bahwa tanggal 17 April ya ini tinggal tunggu waktu saja. Kenapa? Karena Pak Jokowi terus melakukan kerja-kerja yang nyata ya. Dari figur Pak Jokowi tidak mencerminkan arogansi ya. Tidak pernah marah-marah, Pak Jokowi santun bicaranya, merangkul semua masyarakat. Semua dengan metode yang sekarang gunakan Pak Jokowi dengan the power of salaman ya, salam, silaturahmi, saya kira ini luar biasa. Nah, ini akan menjadi ya modal utama bagi kami untuk ya terus menyampaikan niat baik dari Pak Jokowi, termasuk juga prestasi-prestasi Pak Jokowi yang sampai hari ini ya saya kira ya dari masyarakat saya belum mendengar negatifnya. Saya berkeliling di Jawa Barat, saya tanya ke ibu-ibu, Bu, harga telur berapa 1 kilo? 36.000 Pak. Berapa harga tempe? Tempe 5.000 dapat segini. Beras berapa 1 kilo? 1 kilo bisa 10.000 dapat 1 kilo. Jadi 50.000 itu dapat apa, Bu? Kita sudah bisa masak telur, tempe, tahu, dan ada sayurnya. Jadi saya kira luar biasa. Artinya apa? Artinya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pak Buki tadi ingin mengomentari apa ini, Pak? Mungkin ingin disampaikan. Saya kira kami juga melakukan banyak hal ya, dan kami punya strategi sendiri dan pasti akan terjadi kejutan seperti apa yang terjadi di DKI waktu itu. Pasti akan terjadi kejutan, tapi kami tidak bisa menyampaikan konsep-konsep ini terlalu detail gitu kan. Tapi yang jelas bahwa kami telah berhasil menerima mimpi-mimpi masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Jadi tim kami sudah merambah ke pelosok Jawa Barat gitu, dan kemudian menangkap mimpi-mimpi masyarakat itu apa gitu. Karena bagi kami pemimpin yang baik itu adalah yang mimpinya sama dengan rakyatnya, meski tidurnya terpisah-pisah gitu ya. Jadi saya kira ini esensi gitu. Apa artinya kita gembar-gembor ya tentang judul-judul tadi gitu kan, keberhasilan ini dan itu, tetapi itu hanya struktur luar. Surface structure ya secara teori gitu kan. Tapi deep structure, struktur dalamnya tidak ada perubahan, rakyat tetap susah, Mbak. Gitu. Kalau 50.000 sehari, sebulan itu berapa? Gitu biaya itu. Lalu tadi bicara soal tempe. Tempe itu makanan yang paling dekat dengan rakyat, dengan lidah rakyat. Tetapi bahan bakunya diimpor, dikendalikan oleh mafia-mafia impor. Itu ya catatan penting gitu ya. Itu satu aja bukti makanan yang paling dekat dengan lidah rakyat, bahan bakunya diimpor. Gitu kan. Nah, kemudian sekarang begini, tadi Pak Deddy menyampaikan ya apa yang disampaikan Pak Prabowo, negara ini kalau hancur. Saya ingin menyampaikan begini. Ketika kita nih yang berpendidikan gitu, tidak mampu berpikir abstrak, ini juga bahaya gitu. Jadi kalau kita selalu berpikir konkret, itu berarti kita tidak dewasa. Ya kan? Masa kita bercerita soal gajah, gajahnya harus ada di depan kita. Nah, itu anak-anak usia 3 tahun dong gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Sandiaga Uno ya, dengan kita tahu ya, politik bergembira itu sudah adalah di sosok Pak Sandiaga Uno. Senyum, gembira, tidak ngomongin hal yang sulit-sulit gitu kan, langsung datang, kemudian ganteng gitu kan, soleh gitu kan. Kemudian selalu disambut oleh emak-emak gitu kan, the power of emak-emak. Kemudian ketika ke pasar dia bicara soal tempe setipis ATM, itu tuh bahasa abstrak, Pak. Gitu. Jangan diterjemahkan sebagai bahasa konkret gitu. Itu sindiran. Apalagi kita orang Sunda nih, sindir sampir itu kedah dibaca gitu. Harus bisa membaca itu gitu. Kalau Pak Prabowo mengatakan itu, beliau tuh sedang joke di internal, itu biasa gitu. Tapi kemudian dicuplik, nah menjadi isu. Nah ini yang hoax siapa? Nah gitu ya gitu. Nah itu kita harus bisa memilah-milah hal seperti itu. Tetapi menafsirkannya konkret justru. Jangan-jangan benar gitu. Ya silakan. Ya, kan? Berarti Pak Deddy belum berpikir abstrak. Karena kan kalau publik kan butuh, apakah pemimpin mengikuti keinginan masyarakat yang nyata, yang konkret, atau pemimpin membutuhkan
Enggak, Kamu pada harus pada berpikir sisi abstrak. tertentu, Pak. Pada sisi tertentu, Iya, iya, iya. kemampuan berpikir Harus abstrak itu abstrak penting, juga, ya. gitu kan, gitu. Ke masyarakat itu konkretnya dalam bentuk program kerja. Jadi Oke. maksudnya metafora itu akan punah, akan Oh hancur enggak, itu kan apa ya? Konkret. Kita harus menangkapnya dengan analisa-analisa Iya, yang orang dia cara berpikir orang dewasa ya. Nah, kemudian misalnya begini ya, kalau untuk di Jawa Barat lah. Jadi kita memang tadi saya sampaikan target 80% itu memang sudah kita hitung sedemikian rupa gitu. Iya. Kita belajar dari banyak hal, kemudian kita sudah punya pasukan yang terintegrasi gitu kan. Kami punya pasukan-pasukan, kader-kader kami sudah militan, kemudian juga ditambah dengan partai-partai pendukung yang sudah juga melakukan hal yang sama, itu dari Partai Demokrat, dari PAN, kemudian dari PKS dan Partai Berkarya. Jadi kami sudah sangat solid, kemudian membangun kekuatan, semua terjun ke masyarakat, termasuk juga para caleg yang menjadi corong-corong untuk pemilihan Pilpres. Tanggung jawab kami, tugas kami yang utama adalah di internal Gerindra, satu, memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden. Itu tugas utamanya. Oke. Yang kedua, memenangkan Pileg, dan ketiga, membesarkan partai. Jadi prioritas utama kami adalah memenangkan Pilpres, sehingga dengan begitu di internal kami tidak ada gontok-gontokan untuk Pileg. Semua bertanggung jawab untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pemenangan Pak Prabowo. Itu clue ya dari saya ya gitu ya. Bahwa kami memang target 80% itu bukan sekedar omong kosong, tetapi memang di Jawa Barat nanti akan ada kejutan. Kejutan dari pasangan Prabowo dan juga Sandiaga Uno. Pak Deddy, mungkin Anda ingin menanggapi dari kedua Saya statement? kira Pak Buki sudah melaksanakan fungsinya sebagai oposisi dengan baik, dan Pak Abdi sebagai tim 01 juga sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, gitu. Tinggal kita pulangkan kepada publik sekarang untuk mengapresiasi, menghayati, merasakan. Itu kan kalau rakyat kan merasakan, Iya, bukan hanya simbolik ya, merasakan apa yang diterima oleh kedua Dan sedikit ada ya pihak. tadi istilah alternatif, saya suka nih dari Pak Deddy, alternatif. Ya. Alternatif. Jadi gini, penduduk Indonesia kan banyak, 250 juta. Betul. Mencari pemimpin itu kita harus banyak alternatif gitu. Jangan satu yang lamban kemudian kita pertahankan gitu. Padahal potensi ada yang pasti, potensi sangat banyak gitu kan. Lamban ini. Mungkin Pak Abdi yang menanggapi. Iya, saya kira begini ya. Pak Jokowi kan pemimpin yang dia berasal track recordnya dari wali kota, dari gubernur, kemudian jadi presiden. Jadi saya kira tidak diragukan lagi lah ya dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 5 tahun ini. Dan saya yakin ya Pak Jokowi itu sangat mendengar apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Buktinya apa? Buktinya dia kemarin ketemu sama ojek online, ketemu sama kalangan artis, ketemu sama kalangan buruh, semua Ya, semua masyarakat juga Indonesia melakukan hal diakomodasi. Dan saya kira yang perlu dicatat adalah Semua juga Pak Jokowi melakukan hal itu sama. adalah figur ya, pemimpin di Indonesia yang menurut hemat saya ya, sulit tandingannya. Kenapa demikian? Oke. Ya karena ya, beliau itu tanpa ada sekat loh, tidak ada formalisme, keluarganya juga tidak Iya. ikut dalam urusan bisnis, tidak ada sama sekali. Lihat coba anaknya ada Kaisang, ya, hanya jualan martabak, Iya, bayangkan ya. Dan saya kira ya itu bisa Ya. juga dikomparasikan. Dan keberhasilan Pak Jokowi ini meyakinkan kami akan menjadi 01. Oke, baik. Pak Deddy, Anda ingin menanggapi Ya, saya katanya? kira salaman saja lah. Ya, tetap mekanisme tadi campaign Ya, jalan Oke. dengan baik begitu. Tadi sebagaimana saya sampaikan tadi dua-duanya sudah melaksanakan fungsinya. Ya. Tetapi sekali lagi tolong tadi bahasa rakyat, bahasa yang kaitannya dengan kontestasi ini, suara ini betul-betul kan menjadi banyak, tidak itu kan bagaimana rakyat supaya paham. Oke. Itu harus lebih dikembangkan gitu ya. Jangan sampai misalnya saya mengasih sesuatu kepada Anda, gitu kan. Anda senang, Anda bahagia, Iya. tetapi Anda ikut menanggung hutangnya. Oh, oke. Baiklah ya. Jadi yang disampaikan oleh masing-masing tim pemenangan ini kita harapkan strateginya bisa optimal untuk masing-masing merebut suara, dan yang paling penting adalah nanti bagaimana Pilpres yang tidak terasa mungkin hanya hitungan hari ya. Ini bisa berjalan dengan lancar ya pada tanggal 17 April 2019. Terima kasih banyak sudah hadir untuk narasumber kita di Studio iNews pada pagi hari ini. Dan selepas jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Tetap bersama kami di iNews Jabar, kami akan segera kembali. Salaman dulu Pak, kita salaman dulu ya.